Halo pemirsa, terima kasih untuk setia menonton tayangan kita dan jangan lupa subscribe official iNews Channel biar kita makin semangat memberikan informasi kepada Anda semua di rumah. Dan yang paling penting jangan lupa klik tombol lonceng agar kita semakin semangat memberikan informasi tentunya kepada Anda semua. Tim gabungan TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan memantau penerapan PSBB di Depok, Jawa Barat. Petugas memeriksa setiap kendaraan yang menuju arah Jakarta dan sebaliknya. Sebanyak 20 titik pos pemeriksaan untuk memantau penerapan PSBB disediakan pemerintah Kota Depok. Salah satunya di perbatasan wilayah Jakarta-Depok di Jalan Komjen Pol M. Yasin. Sejak pagi, petugas gabungan mulai memperhatikan setiap kendaraan untuk memastikan telah mematuhi aturan PSBB. Namun petugas tetap menemukan sejumlah pelanggar. Sementara itu di Kota Bekasi, pos pemeriksaan berada di perbatasan Jakarta. Pos pemeriksaan berada di Sumber Arta Kalimalang yang merupakan salah satu akses masuk wilayah Kota Bekasi dari arah Jakarta. Di hari pertama, petugas gabungan belum memberikan sanksi terhadap pelanggar aturan PSBB. Dan pemirsa, kita pantau lokasi checkpoint atau pemeriksaan di dua wilayah penyangga Jakarta. Ada Revika Sebarani di kawasan Depok, Jawa Barat dan Meinia Mutiara di Bekasi, Jawa Barat. Kita ke Depok terlebih dahulu. Ya Revika, apa saja pelanggaran yang ditemukan oleh pihak kepolisian hingga siang ini? Ya, Wilson dan pemirsa, terlebih dahulu kami dapat informasikan bahwa pada hari ini merupakan hari pertama penerapan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di Kota Depok. Sejak pagi tadi, pantauan kami tepatnya pada pukul 6 pagi hingga siang hari ini, sebanyak 25 petugas gabungan baik dari Polres Metro Depok, kemudian TNI dan juga Disub, ini sudah berjaga di salah satu titik checkpoint yang bertujuan untuk memantau penerapan PSBB bagi seluruh pengendara ini dapat dilakukan dengan baik dan benar. Dan salah satu titik checkpoint adalah tempat saya melaporkan saat ini, yakni di perbatasan antara Kota Jakarta dan juga Kota Depok, tepatnya di Jalan Komjen Pol M. Yasin, di mana pantauan kami sejak pagi tadi hingga siang hari ini, kendaraan yang datang dari arah Jakarta, baik roda 2 maupun roda 4, ini terpantau cukup ramai, sehingga didapati oleh petugas adanya sejumlah pelanggaran, di mana pelanggaran yang paling banyak terkhusus pada pagi tadi, ini adalah pelanggaran pengendara roda 4 yang tidak menggunakan masker. Selain itu, jenis pelanggaran roda 4 lainnya adalah pengendara yang membawa penumpang duduk berdampingan, sehingga tadi petugas terpaksa meminta penumpang untuk turun dan untuk duduk di kursi belakang. Kemudian kami juga tadi memantau ada tindak tegas yang dilakukan oleh petugas gabungan kepada jenis pelanggaran sepeda motor, di mana tadi ada pengendara sepeda motor yang berboncengan, namun tidak dalam satu keluarga, sehingga akhirnya tadi petugas terpaksa harus meminta penumpang yang berada di belakang ini untuk turun, kemudian juga untuk melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan angkutan umum. Sejauh ini tidak ada sanksi hukum yang diberikan pada pelanggar di masa PSBB ini, namun petugas gabungan terus melakukan sosialisasi himbauan untuk para pengendara ini dapat menerapkan dengan benar di masa PSBB ini. Kemudian juga dapat kami informasikan selain titik saya melaporkan, juga terdapat 20 titik yang lainnya yang dijadikan sebagai titik untuk penerapan atau memantau penerapan PSBB ini, di mana diletakkan titik tersebut diantaranya adalah di perbatasan Kota Depok dan juga Kota Jakarta, serta di sejumlah titik yang berada di dalam Kota Depok. Dapat kami informasikan penerapan PSBB ini masih akan berlangsung selama 14 hari ke depan, terhitung dari tanggal 15 April ini hingga 28 April mendatang, namun dapat diperpanjang sesuai dengan perkembangan terkini, dan semua ini dilakukan demi memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Wilson. Baik, terima kasih Revika. Selanjutnya kita ke Meinia Mutiara di Kalimalang. Meinia, bagaimana penerapan PSBB hari pertama di Bekasi, Jawa Barat? Baik Wilson dan pemirsa, hari pertama berlakunya pembatasan sosial berskala besar Kota Bekasi, petugas gabungan baik dari Satuan Lalu Lintas Polres Metro Kota Bekasi, TNI dan Dinas Perhubungan Kota Bekasi gelar operasi yang difokuskan bagi aturan PSBB moda transportasi. Namun dapat kami sampaikan,
Saat ini di wilayah tempat kami melaporkan, yakni di Sumber Arta Kalimalang yang merupakan perbatasan antara Kota Bekasi dan Jakarta Timur, tengah turun hujan sehingga para petugas yang mulanya sedang menggelar operasi PSBB untuk kendaraan ini tengah beristirahat terlebih dahulu. Dan seperti yang dapat Anda lihat, kondisi di tepat di belakang saya ini, arus lalu lintas ramai lancar di kedua arah, baik yang menuju Bekasi ataupun sebaliknya menuju Jakarta. Dapat kami informasikan pula bahwa operasi yang digelar oleh petugas gabungan di hari pertama PSBB ini hanya berlaku untuk kendaraan yang masuk ke wilayah Kota Bekasi saja di titik Sumber Arta Kalimalang. Artinya para pengendara ini dilakukan pengecekan oleh para petugas, di mana jika ada kendaraan roda 4 khususnya yang tidak memakai masker dan juga bermuatan tidak dari semulanya, maka akan diarahkan untuk menjaga jarak di dalam kendaraan pribadi mereka. Dan jika untuk pengendara roda 2, jika terdapati tidak memiliki masker, akan dibagikan masker oleh para petugas. Nah, selain dari titik Sumber Arta Kalimalang ini, ada pula titik pemberlakuan PSBB yang digelar oleh petugas gabungan, yakni di Bekasi, gerbang tol Bekasi Barat maksud kami, dan yang dikhususkan untuk kendaraan roda 4 yang hendak memasuki wilayah Kota Bekasi. Dapat kami informasikan pula bahwa pemberlakuan PSBB Kota Bekasi masih akan berlangsung sampai 14 hari ke depan. Wilson. Terima kasih Mainia Mutiara, dan sebelumnya ada Revikasi Barani. Terima kasih teman-teman atas laporan Anda dan tetap jaga kesehatan. Pemirsa, petugas gabungan TNI Polri diturunkan untuk mengawasi hari pertama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten Bogor. Para pengguna jalan diimbau untuk mematuhi aturan pemerintah serta wajib menggunakan masker saat keluar rumah. Petugas gabungan TNI dan Polri bersiaga di Jalan Raya Mayor Oking, Cibinong, Bogor, Rabu pagi, tepat hari pertama pelaksanaan PSBB di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di pos pemeriksaan, para pengguna jalan diwajibkan mengenakan masker, sedangkan pengemudi angkutan kota harus membatasi jumlah penumpang 50%. Pengendara motor hanya diperbolehkan membawa barang. Jadi diantaranya kita membatasi jumlah penumpang ya 50%. Nah, kemudian juga pengendara-kendaraan bermotor roda 2 itu khusus untuk mengangkut barang. Untuk pengangkutan orang juga kita larang sementara ini. Ya, selanjutnya juga ada beberapa kaitannya dengan nanti pengecekan termogan, dengan menggunakan termogan. Kemudian juga memberikan himbauan-himbauan, pamflet-pamflet ya terkait dengan konsep physical distancing atau jaga jarak. Meskipun demikian, kesadaran masyarakat untuk menggunakan masker masih minim. Hanya sebagian warga yang memahami arti dari PSBB. Bu, tahu nggak PSBB apa itu, Bu? Hah? PSBB? Nah. Tahu. Oh ya, gimana Bu pendapat Ibu PSBB itu sendiri? Ya baguslah buat keamanan kita semua. Selain memberikan himbauan, petugas juga membagi-bagikan masker di wilayah Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan kota lain seperti Bekasi, Depok, dan Tangerang. Hingga hari ini, jumlah pasien positif COVID-19 di Kabupaten Bogor tercatat lebih dari 90 orang dan meninggal dunia sekitar 21 orang. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Menteri Perhubungan ad interim Luhut Binsar Panjaitan masih akan mengkaji perihal permintaan pemberhentian KRL oleh pemerintah pusat dan daerah. Permintaan penyetopan operasional KRL sendiri diminta oleh para kepala daerah Jabodetabek yang memberlakukan PSBB. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Menteri Perhubungan ad interim Luhut Binsar Panjaitan mengaku jika pemerintah pusat dan daerah masih akan mengkaji terkait pemberhentian KRL Jabodetabek.
Luhut mengaku telah berbicara dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait masalah ini. Menurutnya, kajian ini harus mempertimbangkan beberapa aspek, seperti jika terjadi hal yang penting bagi warga untuk pergi dari rumah dan hanya bisa mengakses kendaraan menggunakan KRL. Tadi Pak Gubernur DKI, Pak Anies bicara sama saya, jadi kami koordinasi baik-baik aja mengenai KRL ini. Dan saya bilang, Pak Anies, tolong juga dilihat nanti kenapa masih banyak orang yang ke Jakarta. Nah, soal mau nutup KRL ini nanti kita lihat, ya. Kan nggak kayak balik tangan semua. Kita harus lihat nih. Karena kalau orang nggak bisa traveling pada yang penting, kan juga nggak bagus juga. Jadi, misalnya menyangkut logistik, kita nggak mau logistik itu sampai terganggu. Sebelumnya, Kepala Daerah Jabodetabek mengusulkan untuk adanya pemberhentian KRL saat masa PSBB diberlakukan. Permintaan ini diajukan lantaran masih membludaknya masyarakat pengguna KRL di tengah-tengah pemberlakuan PSBB. Dari Jakarta, Muhammad Olga, iNews melaporkan. Sandiaga Uno berbagi tips untuk bangkit di saat sulit. Informasinya akan hadir usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.